Khotib pada hari ini mengambil tema persiapan rohani menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Kullu amali ibni Adam lahu ila shawmu fa innahu li wa ana ajzihi." Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberi balasannya. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Penegasan Allah Subhanahu wa taala yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan suci Ramadan. Ada hubungan langsung atau sangat intim antara Ramadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keistimewaan Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Rasulullah SAW tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon banyak umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya, Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah SAW melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, mengingat pentingnya bulan suci Ramadan, hal pertama perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekedar karena ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu? Semua itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Ramadan tidak semata bulan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat. Pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omset pendapatan mereka. Momen juga Lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari rayanya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat pun meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian bulan suci Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan. Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan dengan jalan ikhlas. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, saya Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Bunya menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbauan saya Abdul Qadir ini amat relevan. Sebab jika hendak bertemu kawan saja
seseorang merasa penuh untuk tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi bila menjumpainya akan menjumpainya adalah hari-hari yang penuh keistimewaan, yaitu sebulan penuh insyaallah di bulan suci Ramadan nanti. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian, Ramadan kelak atau nanti tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan hati kita masing-masing. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas hambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan suci Ramadan atau bulan puasa berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadapi godaan-godaan yang bakal menghadang kita semuanya. Berkah sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah SAW. Kan min shaim laisa lahu min siyami ila ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis yang dari Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penampakan diri dalam menguasai hawa nafsu kita masing-masing. Puasa atau siam secara bahasa bermakna imsak yang berarti menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan, tetapi sebetulnya menjerumuskan kita masing-masing. Di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebih diumbar-umbarkannya, kebencian dipertontonkan, hoak disebarkan, setelah hujatan dan caci memaki disasarkan kepada banyak orang yang baik kita sukai maupun yang kita benci. Semoga kita semua selamat dari akhlak tercela ini dan menapaki bulan suci Ramadan nanti yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang bermanfaat bagi semua orang. Insyaallah kita akan selalu berguna. Amin ya rabbal alamin.